sugeng sonten dulur-dulur kesayangan aku. Masih dari dataran tinggi Dieng Wonosobo nih lur. Dataran Dieng tidak cuma dikenal dengan keindahan alamnya loh lur, tapi juga berbagai produk pertanian yang hanya ada di wilayah ini. Salah satunya yo kentang Dieng iki. Jangan salah, meski kentang merupakan produk pertanian yang lazim ditanam di berbagai daerah, kentang Dieng punya kualitas jempolan loh. Ukuran kentang Dieng lebih besar dibandingkan dengan kentang di wilayah lain. Warna dagingnya kuning keemasan dengan rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih lembut. Dul, ini yang besar-besar dimasukkan ke karung biar nanti bisa bawa turun. Oh, deh. Yang bawah aja dulu ya. Iya, ya. Yang kelihatan yang besar bawah. Oke. Sebetulnya aku mau banget ngajakin kalian melihat-lihat hasil pertanian lainnya di sini lur. Tapi sayangnya hari ini udaranya mendung-mendung, dingin begini. Sekarang aku harus buru-buru biar aku dan para petani bisa menyelesaikan panen kentang hari ini. Walah, betul toh lur, sudah gerimis. Untung aku sudah selesai panen kentangnya. Ya wis, aku harus segera bawa ini ke Tengkulak. Mana jalannya licin niki? Aku harus hati-hati karena cukup terjal. Iso-iso malah kepleset kentangnya, bubar. Nah, aman. Karung kentang sudah diikat. Aku tinggal gas. Dul. Mau kemana? Apa, Pak? Mau kemana? Pulang yang terkentang. Aku mau pipis, Dul. Ya, lah mau pipis aja bingung. Iya, Dul, aku mau pipis. Tuh, ini cari toilet di mana lagi? Ikut Dul ke bawah, Dul. Ya, naik. Mbak Debbie ada-ada aja toh mbak. Ya wis, sik lah. Kita cari toilet dulu yo. Mbak, tuh toilet belakang itu tuh. Nah, kalau mau pipis. Lo katanya mau pipis. Pipis panganan, Dul. Waduh lur, bingung aku. Katanya Mbak Debbie mau pipis, yo tak antar ke toilet. Kok malah mau masak yo? Iya, Dul, beneran. Ya, naik, coba yuk. Yang menarik dari kentang Dieng, tidak cuma ada varian kulit yang warnanya kuning kecoklatan lur. Ada juga yang kulitnya berwarna merah dan ungu koyo iki. Hal ini disebabkan oleh kandungan pigmen antosianin yang merupakan kandungan pewarna alami yang biasanya terdapat pada tumbuhan berwarna cerah. Wes, kentangnya sudah bersih. Langsung tak bawa ke dapur aja yo. Sebelumnya, kentang aku rebus dulu biar lebih mudah mengolahnya. Nah, jangan kaget lur kalau nanti warna kulit kentangnya berubah menjadi kuning kecoklatan karena kandungan pewarna alami pada kulit kentang rendah. Maka biasanya akan luntur ketika direbus atau dikukus. Mbak, nih kentangnya sebagian udah tak rebus nih. Dikupas kalian nggak?
Iya, supaya dikupas. Nanti kulitnya jadi enten-enten. Oh, kulitnya dipakai juga? Iya, buat enten-entennya. Kalau dagingnya nanti dipakai buat adonan yang luarnya itu. Oh, ya. Sementara aku mengupas kulit kentangnya, Mbak Debbie menyiapkan parutan kelapa untuk jadi campuran adonan dan enten-entennya nanti. Hati-hati yo Mbak Debbie, kalau marut ojo terlalu semangat, biar ndak terluka. Setelah itu, Mbak Debbie menghaluskan kentang. Cukup ditumbuk lembut saja, karena sudah aku rebus toh. Sedangkan aku mengiris-iris gula merah untuk bahan enten-entennya. Kalau gula sudah siap, tinggal dicampur dengan kulit kentang dan kelapa parut. Aduk-aduk hingga rata yo. Selanjutnya, campuran kulit kentang aku masak dengan sedikit air. Lalu tambahkan sedikit daun pandan agar aromanya makin sedap. Aduk terus enten-enten saat dimasak. Hal ini untuk menghindari bagian bawahnya gosong yang akan memberikan rasa pahit yang tidak sedap. Masak hingga kandungan air berkurang dan enten-enten kering serta berwarna coklat gelap. Mbak, enten-entennya udah jadi, Mbak. Iya, Dul. Ya, nanti kalau makanannya udah jadi, aku bilang. Iya, Dul. Ya, Mbak ya. Ya, Tinggal dulu ya. ya. Kentang sudah siap. Mbak Debbie selanjutnya menyiapkan santan dari sisa kelapa yang telah diparut tadi. Kemudian campurkan kentang dengan tepung dan santannya. Setelah adonan kalis, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian dan berikan pewarna sesuai selera. Wes rampung, tinggal diisi dan dibungkus lur. Oh iyo, daun yang digunakan untuk membungkus pipis iki namanya daun andong lur. Sing iki bagus lho buat mengobati wasir. Pasto sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui. Sekali masak banyak manfaat yang didapat. Jika semua adonan sudah siap, kukus dengan api sedang selama kurang lebih 30 menit. Iye, tampilannya apik toh lur, warna-warni gemes. Ya wis lah, langsung aja kita cicipi. Mumpung hujannya sudah reda. Asik iki menikmati suasana sore hari di sejuknya Dieng sambil maem pipis kulit kentang. Enak dulu kok kopi jahenya itu coklatnya. Dingin-dingin gini lah. Sama jahenya mantep. Oh iya, Dul. Ini nih dan yang kita buat tadi. Wah, pipis rasanya gimana? Wah, iki sih mantep lur. Bagian luarnya kenyal, gurih. Karena menggunakan kentang dan santan. Sedangkan enten-enten buatan aku manis lembut. Walah, yummy banget. Mbak Debbie, besok-besok boleh yo kita masak-masak koyo iki lagi. Tapi lain kali ya mbok dijelasin yang bener biar aku ndak salah ngerti lagi toh.
Pagi-pagi, warga desa Citales, kecamatan Buah 2 Sumedang, udah pada sibuk aja iki lur. Bu, kumaha titipan abi teh? Tadi titip naon? Titip kikil, Bu. Oh, kikil teh tukang dagangna teh aya tadi teh Neng. Oh, nyatuh. No, nya Bu nya. Mangga, Bu. Kalau aku juga mau kalah sibuk toh sama yang lain. Satu bakul gaplek siap ku bawa ke UMKM. Main lari aja anak-anak. Oh, Kunaon ieu? iya bocah ya. Main tabrak aja kabur. Sabar Dul, sabar. Pagi-pagi gak boleh langsung emosi. Untung aja ada Teh Eva yang ikut bantu beresin. Teteh mau kemana teh? Mau bikin mie? Bikin mie pakai daun pisang. Iya, mau bikin jadi ini pewarnanya. Emang bisa? Alami. Bisa. Mie kocok. Mie rebus. Iya. Enak. Yuk. Ditinggal halanya. Oh iya iya. Yuk, mangga. Atur dulu nih teh ya. Ya, yuk. Gawat lur, aku baru datang tapi Pak Herman udah mulai sibuk kerja. Pak, nih nganterin gaplek. Ya, sekalian tumbukin atuh Dul. Oh iya iya. Lur, sama-sama berbahan dasar singkong, tepung gaplek berbeda dengan tapioka. Kalau gaplek terbuat dari singkong yang sudah melalui proses pengeringan dan penghalusan. Sedangkan aci atau tapioka adalah saripati singkong yang udah digiling, diendapkan, lalu dihaluskan. Untuk menjadi bahan baku ciwel, gaplek harus ditumbuk dan disaring hingga menjadi tepung gaplek. Dul, Ya Pak. kalau nanti udah beres numbuk, bakarin itu ya, kararas. Buat apaan Pak? Buat warna ciwal. Oh ya ya ya. Ya. Oh iya lur, ada yang udah pernah makan ciwel? Ciwel adalah jajanan khas dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Satu yang unik dari pembuatan ciwel yaitu memakai kararas atau daun pisang kering sebagai pewarna alaminya lur. Cara buatnya gampang kok lur. Kararas yang sudah bersih tinggal dibakar di dalam wadah. Selanjutnya tumbuk sampai menjadi serbuk. Supaya lebih halus, aku saring kembali dengan ayakan tepung ya lur. Kalau sudah halus begini, kararas akan siap diolah jadi ciwel. Di dapur emak Cek Edo inilah jajanan ciwel khas Sumedang biasa diproduksi. Selain tepung gaplek, butuh juga bahan lain seperti garam, gula pasir, daun pandan, dan juga santan. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Edoh. Ya. Nih, pewarna kelarasnya udah jadi. Udah simpan situ. Teh, ini lontong. Ciwel itu yang udah jadi. Oh itu ciwel. Iya. Edoh, boleh nggak saya minta? Boleh ambil. Oh, boleh ya? Ya, 4 ya, biar kenyang. cukup lah. Cukup lah. Ya. Atur dulu ya, Cek Edoh. Nah, sama-sama. Sekarang tambahkan kararas ke dalam adonan. Proses mengadon ciwel emang harus sambil dimasak supaya mengental. Kalau masih kelembean, bisa tambahkan tepung gapleknya lagi lur. Adonan ciwel yang sudah setengah masak siap untuk dibungkus dengan daun pisang ini lur. Bentuk memanjang seperti lontong supaya ciwel cepat matang. Nah,
mematangkannya dengan cara dikukus, Lur. Sebagai cemilan atau jajanan tradisional, ciwel nyaris selalu ada pada setiap acara perayaan masyarakat Sunda di Sumedang pada masa lalu. Ciwel gak cuma tersaji dalam bentuk polosan. Setelah matang terkukus, ciwel masih harus diisi pasta kacang hijau. Untuk lapisan luarnya, tabur kelapa parut dan juga wijen yo. Pastinya jadi makin enak dan gurih, Lur. Oh iyo, aku jadi inget sama Teh Eva yang mau bikin mie kocok pakai pewarna dari daun pisang segar. Komplit banget bahannya, Lur. Ada terigu, tapioka, telur puyuh, telur ayam, tetelan, toge, minyak bawang, dan masih banyak lagi. Setelah merica dan bawang putih halus, Teh Eva lanjut iris-iris daun pisangnya, Lur. Teh, Ya, udah Dul. jadi minyak, Teh? Belum, Dul. Saya kira udah jadi, udah lapar. Baru mulai ini, Dul. Gini, Teh. Nih, aku tadi minta ciwel. Boleh. Nih, pasti enak. Ya udah, Ayo. buatin Kiki. Dul, Ya, Teh. bantuin numbuk ini dong buat warnain mie-nya. Daun pisang? Ya. Oh, iyalah. Sama tumbukannya. Bagian tumbuk menumbuk biar jadi tugasku aja, Lur. Oh iyo, sama dengan kararas atau daun pisang kering, daun pisang segar juga bisa jadi pewarna alami untuk makanan. Bedanya, kalau kararas hasilkan warna gelap alias hitam, sedangkan daun pisang segar akan hasilkan warna hijau muda. Teh Eva mulai meracik adonan mie-nya nih, Lur. Campurkan tepung terigu, tapioka, telur ayam, kaldu, bubuk bawang putih, dan merica. Jangan lupa, supaya mudah kalis, tambahkan air sedikit demi sedikit. Oh iyo, daun pisang yang kutumbuk udah hancur iki, Lur. Teh, ini sekalian dikasih air nggak? Kasih air dikit deh. Nanti kan diperes. Oh, iya. Iya, Lur. Dengan cara ditambah air dan diperas, sari hijau daun pisang jadi mudah larut dalam adonan. Dul, udah, Dul. Segini? Cukup, Pak? Terus, ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Itu, Dul. Bikinin kuahnya dong buat mie-nya. Sekalian sama ciwelnya dimasak bareng. Bahannya apa aja? Ini aja, Dul. Ini bumbu kaldunya. Oh, ya. Mau ciwel sekalian direbus? Iya. Oh, ya. Ciwelnya dipotong-potong dulu ya, Dul. Ya. Semua ini? Atau Iya. cukupnya? Secukupnya aja deh, Dul. Oh, ya, Teh. Kasih ya, Dul ya. Iya, Teh. Aku lanjut masak kuah mie kocoknya dulu, yo, Lur. Tumis bumbu bawang putih dengan sedikit minyak. Tambahkan juga minyak bawang supaya aromanya makin nendang. Untuk kuahnya, tambahkan air yang agak banyak, yo. Teh Eva pakai tetelan juga iki untuk kaldu kuahnya, Lur. Oh iyo, mie kocok biasanya memakai kikil atau bagian kaki sapi sebagai pelengkap wajib. Tapi berhubung gak nemu di pasar, aku nawarin ciwel polos dari Cedo sebagai penggantinya, Lur. Cita rasa ciwel yang gak terlalu manis bisa cocok menjadi campurannya. Apalagi tekstur kenyal dari ciwel mirip teksturnya kikil, Lur. Sip lah, kuah mie kocoknya
udah jadi lur. Mie kocok adalah hidangan lintas generasi yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Biasanya, mie kocok memakai jenis mie kuning dengan campuran kuah kaldu sapi. Tapi, kalau mie kocok buatanku dan Teh Eva iki agak sedikit beda yo. Selain kuahnya pakai campuran ciwel sebagai pengganti kikil, untuk mie-nya juga jadi warna hijau lur. Yo maklum, adonannya tadi sudah dicampur sari daun pisang yang kaya klorofil atau zat hijau daun. Jangan lupa saat merebus, kocok naik turun minyak seperti ini supaya resmi disebut dengan mie kocok. Iki loh lur hasilnya. Mie kocok ciwal daun pisang. Isiannya komplit. Asli lur. Mie-nya lembut dan kenyal. Tambahan pewarna daun pisang di dalamnya sama sekali tidak merusak rasa. Kalau untuk kuah, yo jangan ditanya lur. Kaldunya berasa banget. Potongan ciwal yang ada juga cocok banget jadi pengganti kikil kaki sapi. Jos gandos lur. Piye kabare sedulur-sedulur? Masih pada semangat yo? Selagi badan sehat dan punya semangat tinggi, kita harus tetap semangat kerja yo. Seperti aku hari ini, aku sedang berada di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat iki. Ono apa kuwi? Waduh, ada yang minta tolong. Sopo yo? Mesti cepet iki sebelum terlambat. Tuh depan itu. Mana? Tuh deket-deketan lagi. Itu ada tadi tuh. Saya kira ada rampok atau apa. Pelan-pelan, hati-hati dulu. Mana ular? Itu tuh. Ah, ini mah karet. Kaget-kagetin aja. Aduh, ini mah cuma karet, Kak. Aku pikirnya tadi ular. Ladalah, tak kira ular beneran. Untung yang minta tolong cantik lur. Masak, jadi bagian mudanya nanti tuh dimasak. Apa mau dimasak? Iya, kamu bantuin dulu. Yaudah. Oke, itu keranjangku tuh. Kamu bawain yang ini aja. Yaudah. Wah, nggak nyangka bisa ketemu Mbak Anggun di sini. Ternyata ujung-ujungnya mau minta tolong ambilin kelapa. Wes, tak bantu wes. Siapa tahu kebagian makan enak lur. Oh iya banyak nih buahnya. Nah, banyak kan? Itu juga temen. Oh banyak ini. Ini aja. Yaudah ini aja yang siapa Jat? Aku baru inget lur, di kampung ini lagi banyak-banyaknya kelapa muda yang seger banget. Tapi jangan salah yo, selain diminum airnya, juga sebagai wadah makanan. Batok kelapa juga biasa diolah jadi makanan yang enak banget. Wah,
Iki to pohonnya, lumayan tinggi juga yo. Naik pohon kelapa iki nggak sembarangan orang yang bisa yo. Apalagi pohon kelapa yang belum ada jalur atau tapaknya seperti ini. Butuh tenaga ekstra lur. Dung, hati-hati ya Dung. Wah, banyak iki kelapa mudanya. Awas mbak, mau tak turunin satu persatu iki. Lepas kak. Lumayan iki, nek kena kepala iso pingsan seketika. Cukup beberapa menit saja, kelapa muda pesanan Mbak Anggun sudah terkumpul cukup banyak. Tinggal kita ikat, kumpulin jadi satu, biar mudah membawanya ke kampung. Dul, nggak apa-apa saya duluan ya. Oh iya kak. Oke, saya tunggu di rumah ya. Ya. Wis, tak kupas dulu kelapa mudanya lur. Pasti semua udah pada tahu yo, khasiat buah hijau yang satu ini. Sing penting inget, semua yang dikonsumsi berlebihan pasti ndak baik yo. Nah, sementara batok dan daging kelapanya iki juga punya khasiat penting yo. Sementara aku mengupas kelapa, ada Mbak Anggun dan Mbak Titin yang sedang membuat bumbu masakan tom yam. Iku loh, sup dengan cita rasa asam gurih pedas khas negeri Gajah Putih Thailand. Jadi kebayang iki, segarnya tom yam dengan potongan daging batok kelapa yang legit di mulut. Mantep yo. Bumbu-bumbunya juga sudah siap. Tinggal diiris dan dihaluskan sebagian. Ada bawang putih, cabai merah, tomat, jeruk, jahe, dan tentunya udang dan jamur sebagai ciri khas masakan tom yam. Beberapa bahan ada yang diparut, dihaluskan dengan ulekan, dan untuk tomat cukup diiris seperti ini aja lur. Santannya pun nanti kita ganti dengan air kelapa muda yang gak kalah gurih dan segar dari santan. Jos gandos. Anggun, nih batok kelapa mudanya sama air kelapanya. Makasih ya. Ntar kalau udah jadi aku panggil ya Dul ya. Oh iya. Aku tinggal dulu ya. Gi, makasih. Sekarang waktunya masak lur. Biar ahlinya langsung yang turun. Berhubung pernah tinggal di Thailand, Mbak Anggun sudah paham betul cara memasak tom yam yang nikmat dan segar. Masak semua bumbu yang sudah dihaluskan dengan air kelapa muda. Setelah itu, diamkan sebentar sampai mendidih dan bumbunya mateng. Langsung disusul dengan bahan lainnya seperti batok kelapa, jamur, dan teman-temannya yo. Tambahkan jeruk nipis peras agar sensasi segarnya tom yam bisa lebih maksimal. Dan terakhir, iki yang gak kalah penting, masukkan tomat merahnya yo. Tinggal aduk sedikit dan diamkan mendidih. Akhirnya tom yam batok kelapa pun siap disajikan. Seperti ini kreasi masakan tom yam dari bahan batok kelapa muda yang kita buat lur. Kalau aromanya mah jangan ditanya lagi, enak pol. Tom yam nih ngerutuknya. Langsung aja kita icip-icip yo. Kapan lagi bisa makan menu enak bareng si kembang desa Batu Kumbung. Sensasi asam gurih pedasnya memang sangat kencang. Kalau sudah begini, rasa pengen nambah terus iki. Buat kalian yang penasaran sama rasanya,
Langsung aja dibuat di rumah yo. Aku tak makan sih. Kebut-kebutan di sawah ternyata enak juga ya lur. Rasa-rasanya aku tuh kayak Valentino Rossi. Bukan. Aku bukan mau tawuran kok lur. Jangan emosi dulu dong. Ini motor juga udah dimodifikasi kok agar bisa jalan di tengah sawah. Lah. Hari apes tuh gak ada dalam kalender. Padahal cuaca cerah, gak ada angin, gak ada hujan. Kok iso-iso nih aku nyungsep. Nasib. Untung teman-temanku pada baik lur. Langsung gercep nolongin. Oh iya lur, tak ceritain dulu nih. Aku sebenarnya lagi bantu bapak-bapak petani ini memanen padi. Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan memang terkenal sebagai salah satu lumbung padi yang diandalkan lur. Langsung aja lur, tuang semua. Soalnya lur, menyimpan padi dalam keadaan basah akan menurunkan kualitas beras. Saat cuaca cerah kayak gini, hanya butuh waktu 1 hari untuk menjemur gabah. Sambil dijemur, gabah juga harus dibolak-balik agar keringnya merata. Bukannya apa-apa lur, ini berhubung dengan kualitas beras. Kalau padi tidak benar-benar kering, berasnya jadi welek. Biar satset, aku tak cobain motor-motoran yang ini. Seru lur, kayak main bongkar, cuma gak ada lawan aja. Oh iya, tak kasih tahu ya, gabah yang bagus untuk dijadikan beras itu kadar airnya kudu 14%. Kalau terlalu kering, beras malah gampang patah dan kualitasnya menurun. Oh, ini beras untuk saya Pak? Iya. Ya, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Asik, dapat beras aku lur. Ada aja emang rezeki ya lur. Lur, gabah yang sudah kering lalu digiling jadi beras. Saat penggilingan terjadi pengelupasan kulit tadi atau sekam, pemisahan gabah, penyosohan sampai dengan beras yang siap pakai. Ayo, mau tak buat apa ya? Aku mau buat kue bala bodi lur. Tuh, Bu Nurlina sudah menyiapkan kelapa parutnya. Sengaja yang dipilih kelapa muda yo. Selain lebih lunak, aromanya juga lebih segar saat dijadikan taburan nanti. Indo, menurut kelapa kah? Iya, Nduk. Oh, tumbuk saja beras itu di sana. Nanti kita bikin masakan. Oh, bisa bikinin makanan. Oh, biar saya tepuk dulu, Ndak. Bahan kue lainnya ada tepung beras. Ini aku pakai beras yang baru digiling tadi lur. Yang halus ya, Dok. Oh, iya Bu. Tepung beras kerap dijadikan pengganti tepung terigu bagi penderita gangguan pencernaan lur. Soalnya kandungan gluten pada tepung beras lebih rendah, jadi gak bikin alergi lur. Buat cemilan, tepung beras ini juga mengenyangkan karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Apalagi kalau kamu makannya sepiring mentung, pasti kenyang banget lah. Kue bala bodi ini pakai saus gula cair lur, biar ada rasa manis-manisnya kayak kamu. Dijamin jos gandos.
dari kue-kue kekinian. Nah, kalau sudah seperti ini, siap direbus. Tunggu sampai bala bodi naik ke permukaan. Ini tandanya kue sudah mateng. Ayo Lur, mangan sih. Jangan lupa tambahkan parutan kelapa dan gula cair. Sekali punya, mertua lewat juga gak kelihatan Lur. Pokoknya jos gandos, maknyos, lezatos.